Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Bimbel Star Ed ya. Nah, kali ini kita akan coba membahas penalaran akademik untuk kemampuan verbal ya. Nah, kita lihat di soal yang mau kita bahas ini soal pertama, 2, 3, keempat, kelima, keenam, 7, 8, kemudian 9 dan 10. Semoga ini bisa kita bahas dan mudah-mudahan kami semakin mampu menyelesaikan ke depannya. Oke, langsung kita bahas di soal yang pertama ya. Oke, kita lihat di soal yang pertama, kita baca dulu adik-adik. Studi yang dilakukan oleh para peneliti di University of Toronto itu menemukan bahwa konsumsi madu mentah memiliki efek paling positif pada tubuh. Dampak positif konsumsi madu mentah itu adalah penurunan glukosa darah dan jumlah lipoprotein, densitas rendah ya, kolesterol jahat atau kolesterol jahat dalam darah. Dilansir dari Medical News Today, madu kemasan pabrik biasanya sudah melalui proses pasteurisasi, sedangkan madu mentah yang langsung diambil dari peternakan tidak mengalami proses tersebut. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang pasti salah adalah, di sini catatannya jawaban bisa lebih dari satu. Yang pertama dari teks ini ya, mengonsumsi madu mentah dapat menaikkan kadar glukosa darah dalam tubuh. Mengonsumsi madu mentah memiliki efek negatif untuk kesehatan tubuh. Mengonsumsi madu mentah dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus. Mengonsumsi madu mentah yang dapat menurunkan jumlah kolesterol jahat. Mengonsumsi madu pasteurisasi dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Kita lihat ya, mana yang pasti salah. Kita cek di sini, katanya dampak positif konsumsi, dampak positif ya. Dampak positif. Katanya dampak positif konsumsi madu mentah itu adalah penurunan glukosa darah dan jumlah lipoprotein, densitas rendah, kolesterol jahat dalam darah. Madu kemasan pabrik biasanya sudah melalui proses pasteurisasi, sedangkan madu mentah langsung diambil tidak mengalami proses tersebut. Jadi ingat, kalau dia madu mentah memiliki yang namanya efek paling positif pada tubuh, ya kan? Di sini kita lihat berarti mengonsumsi madu mentah memiliki efek negatif untuk kesehatan tubuh, ya kan? Berarti ini salah ya, ini salah. Ini salah. Mengonsumsi madu mentah dapat meningkatkan risiko diabetes, nggak ada ya kan? Berarti di sini glukosa darah ya, penurunan glukosa darah ya. Oke, ini benar ya. Kemudian mengonsumsi madu mentah dapat menurunkan jumlah kolesterol jahat. Benar ya kan? Mengonsumsi madu pasteurisasi dapat meningkatkan kesehatan tubuh, ya benar. Berarti mengonsumsi madu mentah dapat menaikkan kadar glukosa. Ini menurunkan ya, berarti ini salah. Jadi yang bisa adalah opsi 1 dan opsi 2. Jadi ini, ya kan? Maka ini yang kita pilih pasti salah. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua, PT Pertamina kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi per Kamis 1 Desember 2022
BBM non-subsidi yang mengalami penyesuaian harga adalah jenis Pertamax Turbo atau RON98, Dexlite CN51, dan Pertamina Dex CN53. Dikutip dari laman My Pertamina, harga Pertamax Turbo naik dari Rp14.300 menjadi Rp14.900 per liter, menjadi Rp15.200 sampai dengan Rp15.800 per liter. Harga Dexlite dari semula Rp18.000 sampai Rp18.700 per liter naik menjadi Rp18.300 sampai dengan Rp19.000 per liter. Sementara itu harga Pertamina Dex yang semula Rp18.550 sampai Rp19.000 per liter naik menjadi Rp18.800 sampai Rp19.600 per liter. Harga BBM dinyatakan dalam rentang tertentu karena harga di sejumlah pom bensin berbeda-beda. Diasumsikan kenaikan harga bernilai sama di semua pom bensin. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang pasti benar. Nah, kita lihat di sini PT Pertamina kembali menyesuaikan harga 4 jenis BBM non subsidi. Nah, ini salah. BBM non subsidi jenis Dexlite mengalami kenaikan sebesar Rp900.000. Nah, kita lihat untuk Dexlite ya, Rp900 bukan Rp900.000 ya. Dexlite. Nah, mana Dexlite? Ini kan Dexlite Rp18.000 sampai naik menjadi Rp18.300. Salah ya, berarti ini salah. BBM non subsidi jenis Pertamina Dex. Nah, Pertamina Dex ini kemarin ya, berarti ini harga sebesar Rp300. Oke, kita lihat Rp550, Rp300 ya kan. Katanya mengalami kenaikan harga sebesar Rp300. Salah ya, enggak. Harusnya sekitar 350 ya kan. 250 ya, 250 gitu. Oke, kemudian BBM non subsidi Pertamax Turbo menaikkan harga yang paling besar. Nah, ini kalau kita perhatikan sekitar 250. Nah, ini tadi adalah sekitar 300. Nah, ini 200, ini 14.300 ya. Yang paling naik itu adalah ini Pertamax Turbo, benar ya. Oke, jadi jawabannya adalah option D. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lihat. CEO Tesla Elon Musk akan melakukan uji coba chip otak nirkabel Neuralink pada manusia dalam 6 bulan ke depan. Menurut Musk, chip yang tersebut kemungkinan pasien itu bergerak berkomunikasi lagi. Dikutip dari Reuters, berbasis di San Francisco Bay Area dan Austin, Texas. Neuralink dalam beberapa tahun terakhir melakukan tes pada hewan guna mendapatkan persetujuan dari Food dan Drug Administration (FDA) Amerika Serikat untuk memulai uji klinis pada manusia. Pernyataan paling mungkin benar ya, paling mungkin benar. Berdasarkan teks tersebut adalah, nah kita lihat di sini, CEO Tesla Elon Musk akan melakukan coba chip otak nirkabel pada manusia dalam 5 bulan ke depan. Ini 6 bulan kan? Berarti ini salah. Neuralink melakukan uji klinis terhadap tumbuhan untuk mendapatkan tujuan dari Food. Pada hewan kan, bukan pada tumbuhan, salah. Menurut Max, chip otak memungkinkan orang mengalami kelumpuhan berjalan. Gak ada di sini tadi kan? Pasien cacat ya, untuk bergerak berjalan normal kembali, ini salah. Organisasi Neuralink memproduksi chip otak berbasis di San Francisco Bay. Ini menurut Max, chip otak memungkinkan orang mengalami kelumpuhan, cacat, dan berguna. Oke, berarti ini bisa ya. Organisasi Neuralink memproduksi chip untuk otak berbasis San Francisco Bay Area, Meksiko. Di sini dia Texas kan? Berarti salah nih. CEO Elon Musk mengatakan chip otak diproduksi oleh Neuralink akan langsung coba kepada hewan. Nah, ini pada manusia, ya kan? Oke, pada hewan. Oke, jadi jawabannya ini adalah C ya.
Oke, itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lihat ya, nomor 4 ya. Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor atau IPB, Profesor Ali Komsan mengatakan bahwa konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia mencapai 100 gram per kapita per hari. Sedangkan anjuran WHO untuk konsumsi buah dan sayur sebanyak 400 gram per kapita per hari. Rata-rata kita baru memenuhi kurang 25% dari anjuran WHO, kata Prof. Ali, seperti dikutip pada kanal YouTube IPB TV Rabu 29/12/2001. Profesor Ali menekankan saat dihitung menurut segmen umur, konsumsi sayur dan buah sebesar 100 gram per kapita per hari itu merata. Nah, kesimpulan yang paling tepat dari teks tersebut adalah WHO menganjurkan untuk mengkonsumsi buah sebanyak 4 gram per kapita per hari. Nah, sedangkan anjuran WHO katanya untuk konsumsi sayur 400 gram per kapita per hari. Mengonsumsi buah, ini mengonsumsi buah dan sayuran, jadi bukan buah aja. Jadi ini salah kan? Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan memakan sayur dan buah yang baik. Ini jelas salah. Nah, di sini dikatakan tadi Indonesia 100 gram per kapita kan, targetnya kan 400 ya. WHO menilai bahwa konsumsi buah sebesar 100 gram per kapita per hari cukup. Salah, harusnya di sini katanya 400 ya kan. Masyarakat Indonesia perlu mengimpor sayur dan buah agar nutrisi terpenuhi katanya. Nah, nggak ada di sini kan. Oke, di teksnya. Kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih rendah. Yes, jawabannya adalah option I ya. Oke, itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 kita coba baca bersama ya. PT X adalah perusahaan perdagangan berbasis daring atau biasa disebut sebagai e-commerce. Pada tahun ini PT X mengalami penurunan jumlah pelanggan. Menurut jajaran direksi, hal ini diakibatkan banyak pelanggan yang beralih ke e-commerce. Kompetitor yang memiliki fitur belanja saat menonton siaran langsung. Jajaran direksi meyakini bahwa banyak orang merasa lebih aman dan nyaman ketika berbelanja sembari menonton siaran langsung. Pernyataan yang memperkuat argumen jajaran direksi PT X adalah, nah di sini kita lihat pihak kepolisian memberikan, nggak ada kan pihak kepolisian ya di soal ini, nggak ada pihak kepolisian. Salah. Jumlah pelanggan PT X lebih rendah dibandingkan jumlah pelanggan perusahaan kompetitor. Ini nggak ada. Nah, ya. Lebih rendah katanya, penurunan ya kan. Nah, perusahaan kompetitor yang memiliki fitur live chat mengalami peningkatan jumlah pelanggan. Nah, ini bukan live chat ya. Belum ada e-commerce yang mempunyai fitur langsung tahun lalu. Pernyataan yang memperkuat argumen jajaran kan. Berarti kemudian di sini belum ada e-commerce yang mempunyai fitur secara langsung tahun lalu. Argumen alasan ya. PT X adalah perusahaan berbasis daring disebut sebagai e-commerce pada tahun ini. Mulai menurun jumlah pelanggan menurut jajaran direksi, hal ini kebetulan pelanggan beralih ke e-commerce. PT X mengembangkan fitur belanja. Ini salah. Belum ada e-commerce yang punya fitur secara langsung tahun lalu. Jadi ini yang membuatnya ya. Nah, jadi jawabannya adalah option D. Karena ini makanya argumennya lebih kuat seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 6 ya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut subsidi pembelian kendaraan listrik baik untuk mobil ataupun motor yang akan dimulai diterapkan 2023 mendatang. Pemerintah memberikan subsidi sebagai upaya merangsang daya beli masyarakat Indonesia ke kendaraan elektrifikasi yang ramah lingkungan sembari mencapai target RI menuju zero emission pada 2060 mendatang. Luhut juga menyampaikan saat ini pemerintah tengah berupaya menyelesaikan skema pemberian subsidi sekitar 6,5 juta. Pernyataan yang memperlemah
argumen Luhut bin Sarpanjaitan adalah, nah di sini untuk nomor 6 ya kan, pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik akan dimulai. Nah ini salah. Pembangunan stasiun pengisian, nah ini belum merata. Jadi ini idenya kan idenya mau dibuatkan dengan mobil listrik, tetapi ini karena ada memperlemah seperti ini, karena stasiunnya untuk pengisian ini ya masih kurang gitu. Jadi jelas ini. Lanjutkan, iya jawabannya B ya. Dah. Oke, itu untuk soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ya. Peneliti A menyatakan daun tanaman X mengalami evolusi karena lingkungannya bersifat ekstrim. Peneliti B menyatakan tanaman X tidak memiliki zat hijau daun sehingga mengalami evolusi. Hasil penelitian terbaru menyatakan bahwa tanaman X mengalami evolusi karena beradaptasi dengan habitatnya. Tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. 1. Hasil penelitian terbaru memperkuat pernyataan peneliti A. Ya kan? Hasil penelitian terbaru memperkuat pernyataan peneliti A. Berarti ini benar ya. Nah ini benar. Hasil penelitian terbaru memperkuat pernyataan peneliti B. Hasil penelitian terbaru memperkuat peneliti B. Nah kata sini, peneliti A menyatakan bahwa tanaman X tidak memiliki zat hijau daun sehingga mengalami polusi. Nah, berarti ini salah ya. Kemudian hasil penelitian terbaru memperlemah pernyataan peneliti A. Berarti salah. Hasil penelitian terbaru memperlemah pernyataan peneliti B. Berarti ini salah. Jadi 2, 3, 4 salah ya. Oke, soal berikutnya. Oke, ke soal nomor 8. Banyak faktor yang mempengaruhi keadaan suhu tempat. Salah satunya adalah ketinggian. Makin tinggi suatu tempat, makin dingin pula biasanya tempat tersebut. Pernyataan berikut yang paling menjelaskan akibat dari tingginya suatu tempat adalah, nah ini berarti kebanyakan orang di pegunungan tidak membutuhkan jaket, ya kan? Menjelaskan akibat tingginya, akibat dari tinggi ya. Pernyataan berikut yang paling menjadi akibat dari tingginya suatu tempat adalah, berarti ini salah. Nah, kemudian angin bertiup dan dengan sangat kencang wilayah dataran tinggi, salah, ya kan? Ada daerah yang diselimuti hawa dingin. Nah, ini salah. Banyak pendaki gunung yang menggunakan jaket karena suhu, salah. Nah, kalau di sini banyak warung di daerah pegunungan yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Jadi yang paling menjadi akibat dari tingginya. Jadi inilah akibatnya. Ya. Banyak warung di pegunungan menjual aneka makanan dan minuman hangat karena dingin gitu ya. Karena ditanya akibat. Oke, akibat dari ketinggian tersebut. Oke, kita lanjut di soal nomor 9 ya. Baik, dilansir dari NVR, virus corona SARS-CoV-2 varian Omicron dan Delta sama-sama penyebab COVID-19. Penelitian menunjukkan COVID-19 varian Delta 2 kali menular apabila dibandingkan varian sebelumnya. Selain itu, COVID-19 varian Delta terbukti menyebabkan infeksi yang parah dibandingkan varian sebelumnya. Apabila menyerang penderita yang belum divaksinasi, menurut WHO, COVID-19 varian Omicron lebih menular dibandingkan varian lain, termasuk Delta. Di beberapa kasus, COVID-19 varian Omicron menyebabkan gejala yang tidak terlalu parah, terutama pada penderita yang sudah divaksinasi, usia muda, dan tanpa komorbid atau penyakit penyerta. Pernyataan berikut yang paling menjelaskan perbedaan yang disebutkan pada teks adalah, nah kita lihat di sini, yang pertama, COVID-19 varian Omicron menyebabkan gejala yang tidak terlalu parah. Nah, ya kan? Kalau kita baca di teks itu, COVID-19 varian menyebabkan gejala yang tidak terlalu parah, katanya kan? Di sini yang paling menjelaskan perbedaan yang disebutkan pada teks. Berarti ini salah. COVID-19 varian Omicron lebih menular dibandingkan varian Delta. Ya benar. Kan dibilangnya perbedaan.
Virus corona SARS-CoV adalah varian Delta banyak. Ini tidak. Penderita COVID-19 yang sudah divaksin tidak menunjukkan gejala yang parah. Salah. Penderita COVID-19 memiliki penyakit penyerta menunjukkan gejala yang ringan. Salah. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, itu dia untuk soal nomor 9 ya. Nah, baik ke soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup adalah menyerap karbon dioksida serta melepaskan oksigen. Hewan juga membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Herbivor seperti sapi, kuda, gajah, rusa, jerapah, dan panda menggantungkan hidupnya pada tumbuhan. Manusia juga memerlukan sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan dari beberapa jenis tumbuhan agar kebutuhan nutrisinya tercukupi. Tak hanya itu, tumbuhan yang diolah menjadi kompos bisa menyuburkan tanah, sementara sisa tumbuhan yang telah lapuk di atas tanah dapat dimanfaatkan cacing sebagai sumber makanan. Pernyataan berikut yang didukung oleh teks di atas adalah pernyataan berikut yang didukung oleh teks di atas. Nah, kita lihat di sini, A. Makhluk hidup tidak akan bisa hidup di bumi apabila tidak ada tumbuhan. Oke, bisa ya, benar. Tumbuhan menghasilkan karbon dioksida yang penting untuk makhluk hidup. Nah, ini ya. Tumbuhan selalu menggantungkan hidupnya pada manusia. Salah. Manusia dan hewan merupakan penyeimbang. Salah. Tumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup agar bisa tumbuh dan berkembang baik. Salah. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, demikian pembahasan soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat, sukses selalu. Mudah-mudahan lulus di UMPTKN 2023. Terima kasih.